Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendapatan Akhizuma, yang dimana Akhizuma ini didatangi orang-orang Kristen ya, para misionaris ya, perempuan-perempuan, dan ini menyamar-nyamar menjadi seorang muslim ya, dan awalnya dia memuji-muji Akhizuma itu karena memang bertujuan untuk menjatuhkan Akhizuma, maka awalnya lembut-lembut tapi ujung-ujungnya memburuk-burukkan Akhizuma, tapi sudah ketahuan dari awal gitu ya. Jadi narasi Kristen itu hampir semuanya dapat kita dapat kita ketahui dari sebelumnya, nah itu ya, karena berbeda sekali mereka. Jadi aura ya dan intonasi bahasa itu ya, dalam perkataannya itu kalau Kristen itu nampak sepandai apapun dia itu ya. Jadi nampak ketika mereka itu menyamar menjadi seorang muslim. Baik, kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Maka itu saya bertanya kepada abang, tapi abang juga tidak mengaku. Nah, jadi siapa yang di sini yang antikristus sebenarnya? Nah, pertanyaan saya begini, Remon ya, di mana tertulis bahwa Yesus datang? Loh, apa sih? Bang. Abang itu bentar dulu. Dari tadi abang ini ngomong banyak Loh, kali. datanya mana? Datanya saya minta data. Kau dari tadi nggak pakai dalil, saya pakai dalil, saya pakai data. Abang tadi kan bertanya hal itu ke saya, tapi abang Loh, tidak iya. data juga. Begini dek ya. Kau dari tadi ngomong, abang tidak percaya Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia. Tunjukkan satu dalil di dalam Bible, satu ayat saja, bahwa Yesus itu datang sebagai Tuhan dan manusia. Tunjukkan, buktikan kepada saya ada tertulis demikian. Di mana? Silakan. Tertulis di mana itu? Kalau ada tertulis Yesus itu datang sebagai Tuhan dan manusia, ya, aku siap dibaptis pagi ini juga. Tapi kalau tidak ada, kau syahadat. Ayo, lanjut. Baca deh. Di mana? Buka mic-nya, Dek. Ayo. Buka mic-nya, Dinda. Ayo, Dinda. Di mana tertulis Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia, Dinda? Silakan, Dinda. Buka mic-nya dulu, Dek. Nah, 1, 2, 3. Ayo, buka mic yang kuat. Lah, elah. Kok mencret? Buka mic ya, Dinda. Kok pura-pura nggak mau buka mic itu lo? Itu dari tadi diundang, dibuka mic-nya, Dinda. Di mana dikatakan dia datang sebagai Tuhan dan manusia? Menceret. Di mana dikatakan? Bentar ya, Bang. Sudah lagi. Ya. Nah, buka mic itu. Lanjut. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bentar. Iya, mana Yesus di situ? Mana Yesus? Bentar. Mana Yesus? Enggak usah diganggu. Bang Iqbal jangan dulu diganggu, Bang Iqbal. Oh iya. Sorry, F. Biar dia nge-rap dulu, enggak apa-apa. Firman itu telah menjadi manusia. Ini. Ya, kenapa? Kami Mana percaya kata bahwa Yesus itu, bentar dulu. Kami percaya bahwa Yesus itu adalah manusia 100% iya. Kami pula percaya bahwa dia adalah Tuhan, itu 100% iya. Yang menjadi pertanyaan adalah bentar, sabar. Tolong bukakan aku Yohanes 1 nomor 14, di mana di situ ada kata-kata sarx egeneto.
Apakah Schwarzenegger itu adalah manusia atau daging? Silakan. Kalau diskusi kayak gini enggak, boleh nggak aku menjawab ini? Nah, coba jawab dulu deh, ayo ngomong dulu. Makanya tadi saya bilang, ya kan? Makanya tadi saya bilang sama abang ini, ya, abang percaya nggak? Tadi kan abang tanya sama saya, bahwa kamu percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia? Saya bilang saya percaya. Iya, perintah percayanya nggak ada. Di mana perintahnya percaya itu? Loh, di mana perintahnya? Makanya saya aduh sabar. Oh, sabar terus. Parah ini. Romana. Yang makanya saya kembalikan pertanyaan abang itu ke Anda. Apa? Anda percaya nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia? Ya nggak percaya karena nggak tertulis. Oke. Tertulis di mana? Berikutnya Anda percaya nggak? Bentar dulu. Anda percaya dan Anda mengaku nggak bahwa Anda menyebutkan Yesus itu adalah Bapa? Lo nggak percaya karena tidak tertulis. Itu berarti siapa yang antikristus? Nah, itu tertulis di mana? Sekarang saya tanya, buktikan kepada saya. Siapa yang antikristus? Loh, kalau itu congormu doang berarti, akal-akalanmu. Yang saya minta itu di mana tertulis di dalam Bible? Sabar Dinda, sabar dek ya. Beritakan ini muridku. Nggak bisa kau minta bantu sama dia. Ini muridku ini. Loh, coba tanya sama beritakan kehancuran ini. Ini muridku. Apalagi kau. Tidak. Oh gitu. Sebentar. Masa kalian lawan aku semua sih? Ya sabar. Gak adil. Sebentar ini. ya. Gak adil. Iya. Sabar. Tidak ada dikatakan di dalam. Sabar deh. Saya buat kesimpulan. Anda tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, betul? Tidak tertulis. Anda percaya, saya tidak bilang tertulis. Anda percaya enggak bahwa ya, kalau tidak tertulis lalu apa yang mau diimani? Rujukan utama orang beriman itu adalah kitab suci yang diyakini sebagai sumber informasi yang datang dari Tuhan. Kalau dia tidak tertulis, apa yang mau diimani? Masa mau imani hasil pikiranmu sendiri? Oke, bentar. Cari sampai meninggal kau cari tak ada. Menceretkan. Tidak tertulis. Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan manusia. Satu, Yesus itu tidak pernah menyamakan dirinya bahwa dia itu adalah Bapa. Mana pernah ngarang kau? Aku yang bersaksi. Apa ya? Silakan. Kalau aku boleh sarankan ke Raymond ini mendingan dia baby shark kacau. Dia ini ku perhatikan kalau masuk di komalnya Greg sibuk bertanya terus. Kalau ditanya nggak mau kabur dia. Makanya aku mau nanya dia ini jagoan memang nggak dia ini? Bukan kabur, jangan Anda framing, bukan kabur. Kadang sinyalku, kadang juga ada kerjaanku. Alah, kau itu aku lagi kerja aja masih bisa. Itu loh. Jadi buktinya bahwa siapa yang antikristus ya Anda bisa jawab sendiri. Iya, kalau kau mau tahu siapa yang antikristus, baca 2 Yohanes 1 nomor 7 deh. Kau itulah ajaran daripada si penyesat. Kau itu buah daripada ajaran penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7 baca. 2 Yohanes 1 ayat 7. Baca dengan keras, saya dengar. Ayat bro, bukan nomor. Iya, Anda baca Dinda, nomor itu mana dikatakan ayat? Ngambil orang kau ngambil kayak perempuan kau ini. Iya, ayat itu punya kami. Kau mana kenal ayat? Kok ayat itu punya kalian semua? Ajari dulu ini Oke. Lanjut. Oke ya. Silakan. Bentar saya balik kamera ya. Bentar. Saya balik. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7 baca. Iya, Bang. Iya, saya baca. Apa yang Anda perintahkan saya baca. Karena ini Alkitab saya. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes. Loh. Bang, bentar Bang.
Kita Langsung ini kepada nggak bisa poinnya memahami aja. seperti Al-Quran. Bentar bang, kita ini nggak bisa memahami seperti Al-Quran. Kita harus baca teks dan konteks. Oke, gitu. oke. Nggak berubah aku itu, sangat Dek. bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah terima dari Bapa. Oke, ya, dari Bapa. Dan sekarang kamu minta kepadamu, Ibu, kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, Waspadalah cukup. kamu, jangan supaya kamu jangan kehilangan apa yang Ya, saya tanya. Oke. Yesus datang maka- sebagai Yesus datang sebagai A, manusia, B, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Antikristus. Yesus datang sebagai manusia. Loh, iya, Antikristus. memang Yesus datang sebagai manusia. Yesus Kau bukan dia Tuhan, kau ketawa. antikristus. Gorengan. Kalau kau katakan dia Tuhan, kau Oke. antikristus. Oh ini. Yesus itu datang sebagai manusia, tapi dia juga 100% adalah Tuhan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Loh, Ayo, ini mana datanya? Loh, mana datanya? Loh kok ini? Itu manusianya, nggak ada kata Tuhan itu. Ngarang ini. Mengarang. Bentar. Antikristus kau ini. Iya, ini anak Iya, ini sebetulnya bentar. kebenaran. Dikasih ngomong nggak paham. Apa sih Sweb? Kau diam situ, kau nggak ada ilmu, diam. Woi, Sueb ini guruku belajar bahasa, tahu kau? 6 bahasa yang dikuasai Sueb ini, ngerti kau? Semua orang bisa mengklaim dia guru, saya pun juga guru. Kau ini Oke. belum sampai kau Kamu ilmumu. menyebut aku guru dan Tuhan. Ah, Ini apa? Oke, saya Jadi jelaskan Yesus sama kau. Ini, bentar Ya. dulu. Yesus Oh, ya, ini silakan. waktu dia di bumi ini, di dunia, dia adalah manusia 100% iya. Dia adalah Oke. Tuhan juga 100% iya. Oke, Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Gitu loh. Sudah aku jawab ya, nah, monggo. kajikan kepada dia, kajikan kepada orang ini Yohanes 13:13 dalam 3 bahasa atau dalam 4 bahasa. Silakan, Nih, ku kasih Sueb ini. Ini waktunya Sueb nih, teman-teman ya. Dia pakai Yohanes 13:13 kan? Ya, Yohanes 13:13 jelaskan dalam 3 bahasa atau 4 bahasa. Aku minta kau jelaskan minta tolong menggunakan bahasa Yunani, menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Silakan, atau Aramaik, silakan. Mampus kau, ayo. Besarkan dia satu layar, Greg. Besarkan Sueb satu layar. Nih, kau diajarkan. Simak ini Remon baik-baik ya, ilmu ini. Kau dari tadi ngolok-ngolok Sueb kan? Nih. Nah, aduh dek, kau Besarkan dia, Greg, satu layar. ngana memang ngana pemulu. Untung bukan pakai tapi muka, entah finiti ngana pemulu nanti. Tunggu ya. Memang. Kira jagoan ternyata unyil. Kau diajarkan sama Sueb ini. Kau ngolok-ngolok Sueb tadi ya. Jadi Yohanes 13:13 itu ya ternyata penekanannya pada kata Amy. Nah, John 13:13 Yunani Sanskrit. Nah,
Humes foneite meho didas kalos kaiho kurios kai kalos legete emigar. Nah, dikatakan di sini yuyamham ya, yuyamham greru ya, prabucaye ya, wadata tat satya mewa ya, wadata ya, ya toham ya, saewa ya, saewa ya, bawami. Nah, penekanan pada kata Amy yang bisa menentukan apakah Kurios ini God atau Lord. Ya, mari kita lihat. Karena Kurios sepada dengan kata Prabu di sini. Itu bahasa apa? Itu Sudah bahasa diam Yunani, kau. itu Ibrani. Itu bahasa Yunani sama bahasa Sanskerta. Nanti kau mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Sueb itu ahlinya. Kok diam aja diajarin ini, nyimak. Kau tadi ngolok-ngolok Sueb kan? Diam. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 13 nomor 13. Ya, baca sampai ayat 14 ya. Baca sampai di bawah. Jangan, tenang dulu. Tenang. Iya, baca sampai di bawah karena ini Iya, adalah nanti di bawah, nanti Makanya dibukakan. jangan ke Ya, aku mau tanya, Bible ini kitab suci bukan? Kan saya tadi udah kita bicara dengan Mbak Rifa tadi tentang itu. Iya, belum Balik lagi ke awal. belum Udah tuntas, selesai masalah tuh. belum tuntas. Udah Nggak ada selesai. Selesai menurutmu, menurutku belum selesai. Bible Tadi ini kan kitab suci menyangkut bukan? tentang KBBI kan? Hah? Bible ini kitab Iya, suci kitab bukan? suci. Oke, kitab suci. suci. Kalau Bible dikatakan kitab suci, apakah Bible ini isinya adalah ketetapan yang datangnya dari Tuhan? Atau Bible ini isinya ketetapan yang datangnya menurut anggapan orang atau manusia? Silakan. Tadi saya sebutkan beda dengan apa Al-Quran. Kalau Alkitab itu banyakkan kisah, sebagian kecil firman. Iya. Nah, kisah Kalau ini Anda datangnya punya dari kan siapa? asli. Dari Tuhan atau dari orang? Iya cerita waktu itu di Musa, kan ada kisah semua. Iya, Di Yeremia ini mereka semua. menuliskan Jadi kan ini, dibukukan. menceritakan ini, sumber informasinya dari Tuhan kah? Atau sumber informasinya dari pikiran manusia? Sebagian besar bukan. Bukan. Iya, kisah mereka contoh seperti inilah Ismail ya ke Gunung Paran. Emang dari Tuhan. Dia kan memang kisahnya mereka di antara Abraham karena disebut Sarah gitu. Pertanyaan saya, apakah Panjang, kitab suci itu, ya. apakah kitab suci itu adalah informasi yang datangnya dari Tuhan, atau kitab suci itu informasi yang datangnya menurut gosip yang beredar pada saat itu di masyarakat, atau menurut anggapan orang? Itu yang kau jawab, botol. Anda kan karena menggunakan KBBI jadi kaku abangku. Bukan kaku, kita Kamu kan berdialog dikunci ini KBBI. menggunakan bahasa Indonesia, maka gunakanlah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kitab suci itu bahasa Indonesia, maka secara definisi Oke, kita saya kunci gunakan ya definisi bahasa Indonesia. Saya kunci KBBI adalah kitab ya. Sekarang apa Quran ada kitab bukan? Apa? Yang perlu dibaca-baca? Apakah Al-Quran Anda itu sebuah kitab? Apakah sebuah kitab Anda itu? Ya kitab suci lah. Anda itu? Iyalah, karena itu wahyu Tuhan yang dibukukan Mana dan dalilnya? dituliskan. Mana Kok mana dalil? Zalikal Kok mana kitabul dalil? fi. Zalikal Al-Quran itu kitabul wahyu tuh. Lanjut, raiba Greg. fi. Jelas. Silakan Anda baca. gini loh, Suratnya Bang. dengerin dulu. Kami tunjukkan data nih dalam surat Dalil. Al-Baqarah. Anda ayat yang 2. dia mau ini sendiri, gini, lihat yang surat dia mau ini 6, seperti ayat ini, Greg. 90. Yang dia mau ini seperti ini. Dikatakan kitab suci jika ada dalil tertulis, ini kitab suci itu bodoh namanya. Oke. Di mana dalam Bible bahwasanya ini adalah kitab suci Bible? Tunjukkan datanya. Kami jelas, inna hadal Quran. Tak ada tertulis. Tak ada tertulis. Dalikal kitabula raiba fi. Dalikal kitabula raiba fi. Bukan. Tidak ada keraguan, hah? Bukan. Suara Anda putus-putus. Alkitab tidak ada saya tulis. Yang saya bilang Alkitab, Dalikal abangku, kitabula. suaramu putus-putus. Apa? Yang Anda bilang tadi ke saya, di mana Alkitab? Saya bilang tidak ada tertulis di Alkitab, kita suci. Hah? Ada putus-putus. Kayak kita
ada suara ini bang, apa ada jeda ini? Kitab suci, Jadi kitab kita berdua suci, ngomong, dengerin. ada jeda waktu. Dengarin. Coba diperbaikin sinyalnya. Bagus nggak Bang Iqbal sinyalnya Bang Iqbal? Ya. Bagus. Bagus Greg, bagus Greg. Oke. Dengarin. Dalam Islam Anda jelas. terganggu? Enggak, abang terganggu bang. Oh, aku terganggu? Aman kok kata teman-teman. Jelas tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba Sinyalnya fihi. ini. Aduh. Teman-teman, bagaimana teman-teman? Ini aman jaringannya, Kiara, jaringanmu itu labotol. Apa sih? Kok jaringanku? Suara abang jelas Nih. sama saya. Nih. Abang kata Dengerin. Bibel dengan saya Di dalam pas surat suaranya, tapi dengan Al-Zukhruf Bang Robi ayat agak 3 terbatas. sampai 4 dengerin. Di dalam surat Al-Zukhruf ayat 3 sampai 4 jelas. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. La'aliyyun hakim. Jelas di situ. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dengarin, dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Paham? Oke. Ya, Dan setuju, sesungguhnya setuju. Al-Qur'an itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfuz. Di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Maka jelas dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula menjaganya. Salah satunya di Lauhul Mahfuz. Udah, jelas? Jelas enggak? Ya, sudah. Udah, masih lagi? Jelas. Silakan lanjut. Itu tadi Apa lagi? kata bukan loh. Apa lagi? Mau apa lagi? Kita diskusi. Nah, Kita diskusi. pakai Anda data, bilang, bantah kami pakai data lagi. Iya, biar Iya, kan pakai data langsung lagi. Bantah-bantah. Pakai data lagi. Kitab Anda di surah 6 ayat 90 baca. Coba kau baca lagi, coba kau baca. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua orang, bukan kitab suci tertulis di situ. Astagfirullahalazim, ya Allah. Peringatan itu datangnya dari mana? kandungannya. Kiara, Itu kandungannya, isinya. Ya, Kiara. Peringatan itu datangnya dari mana? Aku membaca abangku, jangan Iya, bilang aku pertanyaan jelas. Tolong saya, dijelaskan. ini bodoh betul kau ini. Makanya fokus sama orang ngomong itu loh. Kenapa kau begitu bodoh, sebegitu bodohnya, terlalu pede banget itu loh. Al-Quran itu bukan cuma peringatan. Al-Quran itu bukan cuma peringatan. Di situ juga menjelaskan tentang ilmu. Dihapuslah ini. Dihapuslah Kok dihapus? Surah 6 ayat 90. Kok dihapus itu loh? Kau ini lulus sekolah apa enggak kau ini? TK? Hah? Kan, Sekarang saya tanya, wahyu udah Tuhan. kena berpusing Kaden. Kok pusing? Sekarang saya tanya, sumber peringatan itu datangnya dari mana? Ya. Saya Peringatan nggak itu tahu, datang ada tulis sini. peringatan itu datangnya dari Justru mana? dalil di kitab Anda yang kutanya abangku, kan gitu. Bukan saya buat-buat. Kalau saya buat-buat nanti saya yang Itu betul, itu betul. Aku nggak nyalakan. Itu betul memang peringatan memang. Iya, peringatan ini. Bukan kitab suci. Astaga gobloknya. Peringatan ini datang dari mana? Nih. Dengar dulu. Nih, Al-Quran tidak. Kok ngomong sama anjing sama babi ya, nggak usah ngomong sama manusia. Bodoh. Goblok minta ampun kau itu. Di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu isinya apa? Perintah dan peringatan. Jelas di situ kok. Kalau nggak ada Al-Quran, kita nggak tahu isinya. Memang oten, longor. Dari kasih data masih aja kayak gitu. Seandainya kalau nggak ada tuh Bible itu yang kalian lihat sekarang, kalian nggak tahu Yesus, nggak kenal Yesus. Di dalam Bible tuh nggak ada kekristenan, nggak ada. Kalau Islam jelas sudah dimateraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oten, kebanyakan lemak-lemak babi ini kayaknya nih. Segitu ya orang-orangnya. Beginilah teman-temannya kalau efek dari menuhankan anak manusia. Jadi merusak peradaban kehidupan itu, merusak akal.
Ya, kalau udah menuhankan anak manusia jadi kayak gitu. Jadi ya, apapun kebenaran yang disampaikan, mampat, nggak bakal nyampe. Mengsulit mereka itu. Quran ini tidak goyah oleh hukum apapun di atas muka bumi ini. Tak ada ilmuwan yang bergelar apapun, tak ada temuan yang dicari berpuluh tahun, ratusan tahun yang ditemukan hari ini yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Siapa Nabi Muhammad ini? Manusia biasa dia. Tidak mungkin dia mengarang, tidak mungkin hasil penyelidikan. Kalau Al-Quran hasil penyelidikan, maka Al-Quran akan mengalami hal sama seperti yang dialami oleh Bible. Direvisi, dikoreksi, diplesetin, diumpetin, dikurangin, ditambahin. Itu yang terjadi terhadap Bible. Kenapa? Karena Bible ini bukan dari Tuhan. Terjemahannya yang direvisi, Bang. Aslinya terjemahannya yang direvisi, Bang. Kuira, Anda diam dulu, Kuira. Biang bergimi ya. Terjemahannya direvisi, Bang. Mau tidak Anda mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia mengeluarkan yang bukan firman Tuhan? Silakan Bang Jimmy. Iya. Mau enggak? Memang ada beberapa kesalahan, Bang. Salah. Nah itu. Nah sekarang permasalahannya adalah, bisakah firman Tuhan itu mengalami kesalahan? Kalau aslinya teks originalnya dari sononya harusnya nggak bisa. Kalau terjemahan pasti kejadian, Bang. Mau tidak mau, Bang. Sekarang pertanyaan saya, bisakah terjemahan itu direvisi, dikoreksi? Bisa. Bisakah firman Tuhan dikoreksi? Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, Bang. Berarti yang dikoreksi di Indonesia ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Bukan terjemahannya. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan dari firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Yang direvisi. Iya. Yang direvisi oleh RAI, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahannya salah. Firman Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Harusnya kalau jawabannya jangan saling potong gitu. Ini yang direvisi oleh Lembaga Bible Indonesia, firman Tuhan atau bukan? Jadi jawabannya begini, Bang. Yang direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah terjemahannya yang bukan firman Tuhan. Berarti orang Kristen Indonesia kitabnya bukan firman Tuhan. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemahannya, Bang. Iya, bukan firman Tuhan kan yang kalian tenteng ke gereja setiap saat? Terjemahannya, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Ya kalau terjemahannya bukan sih yang dipegang, asli. Itulah yang saya katakan, yang kalian tenteng, yang kalian baca, yang kalian rangkul setiap saat itu bukan firman Tuhan. Dah selesai. Apalagi? Kita balik ke transmisi kitab suci aja, Bang. Yang tadi yang Bang cerita, Bang. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu. Nah, dengarkan saudara-saudara Kristen di Indonesia, firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Yang dikoreksi itu adalah terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Oke, kita tinggalkan. Naik level kita. Sekarang original teks kitab Anda itu, kalau Anda mengatakan terjemahan bukan firman Tuhan, yang orinya adalah firman Tuhan. Oke, yang ori ini siapa yang menuliskan dan menerimanya dari mana, dan apa validasi Yesus terhadap ori kitab saudara? Silakan. Jadi gini, Bang. Karena kan beda strukturnya, Bang. Kalau di Al-Quran itu memang lebih jelas, lebih teliti, lebih akurat. Memang harusnya seperti itu ya, saya akui. Cuman kalau Alkitab yang kami terima itu, Bang, karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwa Alkitab itu ada setelah Yesus meninggal. Baru di atas tahun 80-an lah. Sedangkan Yesus meninggal itu di kayu salib itu tahun 30-an lebih. Nah, pintar saudara saya. Ya. Sekarang jembatan dari Yesus ke penulis tahun 80 ke atas itu apa? Hafalan. Murid-muridnya, Bang. Karena Yesus ketika berkhotbah, begini, hafalan? Bang. Iya, hafalan, Bang. Hafalan, mendengar mereka. Jadi siapa yang menghafal kitab Lukas? Tolong. Siapa yang menghafal kitab Lukas sampai Lukas menemukan hafalan itu, lalu Lukas tulis?
bukan kitab Lukasnya yang ditulis bang, maksudnya perkataan-perkataannya, ajaran-ajaran Yesuanya bang. Ajaran Yesusnya tulis, misalkan seperti dia berarti ketika, sudah terjawab bukan? Bahwa ternyata yang dihafal hanya kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Yesus, betul? iya, iya, Nah, iya, siapa seperti yang itu, Bang. menghafalkan? Yang murid-muridnya bang. Ada bukti? Ya kalau namanya murid pastilah, Kiai aja kan punya murid pasti. Lain muridnya- kan Anda tadi mengatakan tradisi Quran beda. Kalau Al-Quran hafal, ada yang namanya tahfizul Quran, penghafal Quran. Sekarang ada nggak murid Namanya Yesus siapa? penghafal? Sabar dulu. Ada Namanya nggak siapa, murid Bang? Yesus Siapa penghafal? yang menghafal? Saya Ada turunkan tidak kuira ya. murid Yesus penghafal? Jawab Nanti tegas. lagi kuira. Tunggu di bawah dulu. Murid Yesus menerima ucapan Yesus dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Aramaik, Bang. atau bahasa apa Aramaik, ini? Bang. Aramaik bang. Oke, muridnya menghafalkan lisan yang keluar dari Yesus dengan bahasa Aramaik. Original kitab Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani bang. Nyambung nggak? Makanya kan. Benar bang. Ngerti, Jadi yang maksudnya dihafalkan, sabar. Jadi yang dihafalkan bahasa Aramaik, original teks kitabnya orang Kristen bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini terjemahan atau bukan? terjemahan lah bang. Berarti firman Tuhan atau bukan? Iya, terjemahan dari firman Tuhan bang, lebih tepat. Berarti lagi-lagi sama dengan bahasa Indonesia. Juga original teks kitab Kristen sama dengan bukan juga firman Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang membuat kalian Maksudnya ke gini, gereja hari Minggu? Sebentar bang, maksudnya nerangin. Kita kalau hari Minggu kan nanti kejauhan bang. Maksudnya kita di konteks transmisi kitab suci dulu bang. Iya, Maksudnya kan tadi abang nanya. bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan firman Tuhan. Yesus menerima firman Tuhan dalam bahasa Aramaik. Original teks kitab Kristen bahasa Yunani. Yunani betul. Nah, Malah berarti yang Yunani ini pun bukan firman Tuhan karena hanya status terjemah, betul? Iya sih, harusnya seperti itu bang. Ya udah, selesai. Begini bang, maksud aku gini bang. Makanya begini bang. Makanya kenapa saya bilang bahwa Markus itu adalah murid dari Petrus, dan dia memang kan scholar ya, orang pinter lah, kalau di abang itu istilahnya apalah gitu ya. Karena dia memang mengerti bahasa Yunani. Kita harus tahu kan bahasa Yunani itu kan bahasa yang ketika itu lagi keren-kerennya lah. Kalau kita mah bahasa Inggris lah waktu ini. Jadi mungkin karena pengen supaya bangsa lain mendengarkan firman Yesus, makanya dalam Yunani. Anggapnya kalau kita misalkan begini, abang Juma jadi nabi lah di Indonesia. Mungkin murid-muridnya membukukan kitab abang itu, menceritakan kisah abang itu nggak pakai bahasa Indonesia, pakai aja bahasa Inggris. Kenapa? Supaya orang Amerika tahu namanya Bang Juma seperti apa. Gitu loh bang. Kenapa bisa dari Aramaik dirubah ke Yunani? Itu sebabnya gitu bang. Oke, saudara. Kalau orang menceritakan Bang Suma, orang yang Makassar ketemu dengan Bang Suma, lalu kemudian mereka menceritakan Bang Suma pakai bahasa Sunda, yang diceritakan itu bukan firman Tuhan. Tapi yang diterima Yesus itu loh, yang bahasa Aramaik itu loh yang firman Tuhan, yang tidak boleh dialihbahasakan. Kalau diterjemahkan oke, tapi yang diterima Yesus itu adalah bahasa dari Tuhan, kalimat Tuhan, yang harus tidak boleh terganggu kesuciannya. Ketika dia berpindah ke bahasa Yunani, bukan firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus. Sama seperti Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Ketika bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke Septuaginta, Septuaginta itu bukan firman Tuhan. Yang diterima Musa bukan Septuaginta, yang diterima Musa Ibrani. Maka firman Tuhannya yang Ibrani. Ketika dia ahli bahasa, itu bukan firman Tuhan lagi, tapi upaya manusia menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Septuaginta. Begitu juga Yesus. Yesus Anda katakan menggunakan bahasa Aramaik. Ketika penulis kemudian mencatat apa yang diungkapkan Yesus dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunaninya bukan firman Tuhan, tapi upaya penerjemah untuk memberikan arti dari firman Tuhan yang Yesus terima dalam bahasa Aramaik. Itu jelas tuh. Iya, kurang lebih begitu. Boleh abang katakan seperti itu. Nah, dengan kata lain, saudara, tidak ada status
kitabnya Kristen duduk sampai ke sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai kita. Tapi kan isinya itu loh Bang, isinya itu loh yang disampaikan oleh sisi nyampe loh Bang. Iya, isinya nyampe. Yang berbeda, iya. Isinya nyampe, tapi status isi yang sampai itu multitafsir nantinya. Kenapa? Karena dari bahasa satu nantinya akan pindah ke bahasa yang lain. Iya, ya memang itu jadi multitafsir di kita sekarang. Nah, itu dia. Indonesia. Makanya itu, Bang. Makanya semalam itu, saudara, saya mencoba untuk membuka Yehezkiel 34 nomor 16. Di situ ada kata samad dalam bahasa Ibrani. Tapi lembaga Bible Indonesia menggantikan apa? Samad itu diganti dengan kata apa? Kulindungi. Padahal samad dalam bahasa Ibrani artinya adalah kumusnahkan. Makanya Al-Quran datang. Al-Quran datang. Kenapa? Dunia butuh penolong. Makanya dikatakan dia akan datang untuk mentobatkan dunia akan dosa. Dia datang. Kenapa? Karena manusia kehilangan arah. Kitabnya Nabi Musa hanya untuk kaumnya. Kita kehilangan arah. Kitabnya Nabi Daud hanya untuk kaumnya. Kehilangan arah. Yesus hanya untuk kaumnya. Kita kehilangan arah. Satu-satunya sumber yang mendekati Yesus hanya Bible. Tapi ternyata apa hasilnya? Ternyata nggak juga sampai. Maka manusia di akhir zaman ini sampai kiamat membutuhkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk terakhir. Iya, saya akui Bang bahwa memang kalau secara secara ilmiah, secara ini memang lebih bagus gayanya penyampaian Al-Quran memang. Tapi di kami pun, di kitab suci kami pun ada yang seperti itu. Mungkin kami yang orang-orang awam itu tidak mengerti sampai ke situ karena kami jarang membaca, jarang mempelajari seperti hal-hal seperti itu loh Bang. Maksudnya mungkin kalau Abang bertanya dengan yang lebih pintar dari kami itu, ya mungkin Abang agak sedikit itu. Kami cuma bisa menjawab sebisa kami gitu Bang. Bahwa dikatakan bahwa Yesus dalam persidangan, ungkapan saudara itu harus dibuktikan untuk mencari sebuah nilai kebenaran yang otentik, absolut, tanpa keraguan. Kalau hanya dilisankan, itu dihafalkan. Siapa yang menghafalkan? Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa inna min hum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segelongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka buku yang mereka baca itu sebagian dari kitab Allah, padahal itu bukan dari kitabullah. Dan mereka berkata ini dari Allah pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Saudara tahu itu bukan dari Yesus. Saudara tahu itu dari penulisnya. Saudara tahu penulisnya tidak ada kemudian literasi validasi yang akurat dari Yesus. Hanya bisa mengatakan dihafalkan. Mana buktinya? Orang menghafal Bible itu di mana ada hidup di belahan bumi ini? Pendeta yang sekolah puluhan tahun, sudah miliaran uang jemaat mereka pungut, tak ada satupun di antara mereka yang menghafalkan Bible. Kalau zaman dulu masih ada Bang. Kalau ada data? Ada bukti akurat? Ya saya kebetulan nggak ada data aku itu. Ya udah selesai kita. Tapi saya itu sebetulnya ke atas itu Bang mau nanya Bang Dito. Tadinya sebetulnya itu cuma mau nanya Bang Dito doang. Bang Dito mengatakan Bible itu baru ada abad ketiga, abad keempat. Abang sependapat dengan Bang Dito? Jadi gini saudara. Begini saya bedain begini loh Bang. Silakan. Begini Bang, saya dulu sebentar ya Bang ya. Silakan. Abang boleh bantah ya. Tadi Bang Dito mengatakan, kebetulan bicara dengan yang tadi barusan yang diturun itu, Bang Dito mengatakan bahwa namanya Bible itu adanya abad keempat katanya. Kalau menurut setahu yang saya tahu bahwa memang ketika Yesus meninggal pun, saya tahunya itu bahwa belum ada namanya Bible. Bible baru muncul berpuluh-puluh tahun kemudian.
Mungkin sekitar tahun 80, 90 sampai 100 lebih lah, abad ke-1 akhir, abad ke-2 awal. Itu yang saya tahu. Kenapa Bang Dito berpikir bahwa itu baru munculnya abad ke-4? Karena Bang Dito mungkin ya membacanya bahwa Bible itu disahkan atau diinikan. Sebetulnya sudah ada dari dulu pun dalam bentuk gulungan-gulungan yang dikumpulkan, sudah ada namanya Bible itu. Tapi lebih diverifikasi, lebih ditetapkan ketika konsili itu. Gitu loh Bang. Mau ngebantah Bang Dito doang Bang itu Bang. Oh iya. Jadi gini saudara, terkait dengan firman Tuhan nih yang kita cerita, itu tidak ada yang bisa pungkiri. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud. Iya, pasti itu. Itu tidak diragukan bagi umat Islam, orang Yahudi, bahkan orang Kristen juga percaya. Tapi ketika berbicara sumber yang kita gunakan hari ini, di mana Kristen menyebut dirinya sebagai pemegang kitab Torah yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta, itu harus dipahami bahwa naskah tertua mereka itu ditemukan kapan? Yang tertuanya itu kapan? Naskah yang ditemukan itu yang mana? Abad keberapa? Karena kehilangan arah. Naskah Masora misalnya, itu kapan? Naskah apalagi Kodes Muge atau Kodes Orientalis itu kapan? Kodes-kodes yang lain, Kodes Aleppo atau Kodes Sinaiticus itu kapan? Terakhir yang baru ditemukan Dead Sea Scroll ya Bang ya, kalau nggak salah Bang. Nah itu dia makanya. Sedangkan sejarah menuliskan bahwasanya nanti digabungkan antara perjanjian lama, belum disebut perjanjian lama waktu itu, antara kitab terjemahan kitab Torah yang kemudian imam-imam Yahudi yang ada tinggal di Mesir Alexandria di abad ke-3 sebelum Masehi diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hosisius dari abad kedua, ketiga, keempat menggabungkan kitab tersebut, jadilah perjanjian lama, perjanjian baru. Nah sekarang yang digunakan oleh saudara Kristen ini kodeks mana? Kodeks mana yang digunakan? Sedangkan ya kita tahu kan bahwasanya Yesus tidak ada kemudian memerintahkan menulis. Yesus tidak memerintahkan menghafal. Murid-murid tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis. Sedangkan kalau secara tradisi nih, tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya, itu kan jauh setelah Yesus baru mereka menulis. Nah, rentan waktu antara Yesus dengan para penulis ini apa? Dihafal, mana buktinya? Ditulis, mana buktinya? Ternyata yang ada mereka melakukan penyelidikan. Ending akhir, penyelidikan. Naskah tertua hanya tulisan-tulisan yang adalah muatan cakupan yang ada di dalamnya hasil penyelidikan, bukan firman. Misalnya nih, ada bernama Kepas mendengarkan Yesus berbicara. Kepasnya menuliskan. Nah, tulisan Kepasnya ini yang ditemukan. Bukan. Ternyata yang ditemukan bukan yang model kayak gitu. Tapi yang ditemukan adalah catatan hasil penyelidikan orang dari kesaksian orang-orang lain. Berarti kalaupun naskah itu ditemukan seluruhnya, bukan cakupan firman, tapi cakupan kesaksian yang dikumpulkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kehilangan arah. Makanya ada Injil yang disebut apokripa. Injil yang disembunyikan, catatan-catatan yang disembunyikan. Kenapa? Karena catatan itu tidak sesuai dengan cakupan ajaran Romawi kuno yang menjadikan kemudian kerajaan sebagai ajang pertama menancapkan ajaran Katolik kepada negara atau bangsa atau wilayah jajahan kerajaan pada saat itu. Maka siapa yang berbantahan dengan gereja harus dihukum mati. Kebijakan kemudian Kekaisaran Romawi berpangku kepada bagaimana gereja bebas menentukan sebuah kebijakan. Jadi hukuman berubah dalam pengadilan gereja. Gereja yang memiliki kemudian kebijakan pada saat itu. Itu masalahnya itu di situ. Nah sekarang di sini ada pakarnya, ada pakar filologi mungkin atau manuskrip. Ada guru kita Ardiansa. Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Lanjut, Guru. Saya mau minum kopi dulu. Jadi intinya Bang Juma lebih setuju dengan Bang Dito atau lebih setuju dengan saya, Bang? Yang mana tuh, saudaraku? Yang Bang Dito itu bilang bahwa namanya Injil itu baru ada abad keempat. Injil yang Matius, Markus itulah. Kan kalau Bang Juma kan nggak percaya Injil itu kan. Kita udah bicara kemarin. Kan saya maklumi. Rampungnya mungkin lagi. Iya, maksudnya itu dirampungkan di abad keempat. Catatan-catatan orang-orang yang sama sekali juga tidak bersentuhan dengan Yesus. Iya, itu di abad keempat. Memang betul. Memang dirampungkan, tapi sebelumnya memang udah ada, Bang. Dari abad kedua juga sudah ada bahwa Injil-Injil itu udah ada. Bahwa nanti disahkan atau ditetapkan sebagai ini undang-undang gitu. Misalkan kalau undang-undang, betul Bang Dito nggak salah. Abad keempatan, abad ketigaan, gitu. Itu aja sih saya naik. Silakan lanjutkan sama yang lain. Ada teman-teman yang lain di bawah. Silakan Dina Diansa, mungkin bisa lebih menjelaskan untuk kita yang ada di sini. Wah, kalau itu udah jelas semua. Guru udah jelasin semua kok. Tapi Bang Jemi kalau mengatakan abad kedua itu sudah ada, itu abad kedua itu hanya papirus-papirus aja yang ditemukan. Iya, betul Bang. Saya setuju sama Bang Ardi. Maksud saya Adi itu. Papirus itu kan gini loh, Bang. Papirus itu kan sama diajarkan juga, Bang, maksudnya papirus. Memang kalau disahkan, dikodifikasi, betul yang Bang Dito katakan, abad ketiga, abad keempat. Setuju ya, berarti Bang Ardi sama ya dengan saya. Papirus betul dalam bentuk papirus. Setuju? Gini, Bang. Gimana? Jemi. Papirus, misal kita ambil contoh papirus 66. Itu kan kalau saya baca papirusnya itu, Bang Jemi, jujur mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Itu nggak tahu tulisan siapa, Bang Jemi. Wallahi, nggak ada di situ penulisnya, nggak ada. Iya, saya ngerti. Saya tahu itu, Bang. Tahu. Kalau ya, itu pada tahun 200 Masehi loh ya. Itu pada tahun 200 Masehi. Sedangkan doktrin yang terjadi dalam kekristenan, pemberian nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ada di zaman Papias sekitar abad kedua, tapi tahunnya sekitar 130 sampai 150-an. Iya, setuju sama itu, Bang. Saya setuju sama Bang. Tapi pertanyaannya itu hanya doktrin atau fakta, coba. Doktrin, nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba siapa yang bisa membuktikan ada ada kitabnya pada abad kedua? Nggak ada. Kitabnya baru muncul abad keempat, Bang Jemi. Kalau abad keempat, betul. Ada nama kitabnya, Kitab Sinaiticus atau Codex Sinaiticus namanya. Udah dikodifikasi, betul. Tapi kalau abad kedua, mohon maaf nih, Bang Jemi. Bukan bermaksud apa-apa ya kan, tapi memang itulah kenyataannya begitu tuh. Ada nggak kemungkinan itu tulisan orang jual ikan goreng gitu, Bang Jemi? Ada nggak kemungkinan ke situ, ada nggak? Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil, Bang. Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil. Kalau namanya kemungkinan, segala possible bisa terjadi, Bang. Berarti tidak ada kepastian. Sepakat dulu kita. Tidak ada kepastian ya. Saya sepakat sama Bang. Kalau Quran pasti, Bang Jemi. Lanjut, Gunda. Ya, makanya kan saya bilang sama Bang Juma tadi, memang lebih bagus sistem cara Al-Quran transmisi kita belajar lebih bagus, saya bilang. Tapi yang saya tadi cuma ngebantah beberapa hal kecil aja sih, itu aja. Oke, izin masuk. Kalau memang silakan Bang Dito. Silakan Bang Dito. Ya, karena yang dibahas adalah tadi saya bernarasi tentang kanonika, sebenarnya itu abad keempat. Itu dulu yang didasari sehingga sampai hari ini gospel hanya 4. Itu Markus, Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu dulu. Betul, nah, kalau mau merujuk kepada fakta histori, Anda bisa cek
Arius versus Kaisar Konstantin. Di sana pasti akan mendapatkan kebenaran bahwa gospel itu bukan hanya 4. Banyak, ada Bang. 50. Nah, Ada Maria Magdalena. betul. Saya juga. lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian tadi saya mendengar Anda mengambil rujukan referensi papirus. Kalau papirus itu suatu kebenaran, berarti sesuai dengan faham akademisi dari temuan Oxford, itu merujuk kepada papirus Jesus wife. Anda meyakini Papirus Jesus apa, punya Bang? istri? Jesus wife. Papirus apa? Jesus wife. Oh, saya nggak pernah dengar. Ya, lanjut, Nah, lanjut, iya. Bang. Jadi Saya ada tahu. Udah Bang. Silakan lanjut. ada kumpulan Bible Genosis. Iya. Ya, itu rujukannya. Maka menjadi pakar akademis yang rujukannya adalah fakta-fakta, tidak dijadikan suatu alibi. Contoh, apokrifa, tadi Gurunda sudah mengatakan apokrifa itu bukan palsu. Menjadikan legalitas religion of Christianity. Itu dulu, makanya menjadi orang Kristen yang akademis pasti akan keluar dari Kristen. Itu, Bang. Jadi dari begini, saya. Bang, yang tadi Abang bilang yang Maria itu apa namanya istilahnya apa, Bang? Papyrus Jesus wife. Papyrus Jesus wife. Sekarang saya mau nanya, dari sekian banyak papirus, sama seperti kita bilang hadis kan, misalkan ada hadis, ada ini, apakah kita mesti ambil semua, Bang? Enggak kan? Mesti ada otoritas. Enggak ada. Ada otoritas. Enggak ada Mesti relevansinya. Ya, Enggak bisa. ada, Bang. Enggak bisa dijadikan relevansi. Ya, Comparison begini, yang nggak balance. Jadi kalau hadis, kita balik lagi gini bang. Oke, saya ulangi ya. Saya robah ini saya. Dari sekian papirus, dari sekian tulisan, ya kan, yang bertebaran, entah itu ada Gospel Maria Magdalena, Gospel Yudas, Gospel apa yang abang bilang 50 biji lebih atau lebih itu. Apakah semuanya kita harus masuk? Enggak juga kan, enggak seperti itu kan. Harus ada otoritas yang menentukan, oh ini yang benar, oh ini harus ada penyelidikan, oh ini gitu kan. Nah itu kan wewenangnya ada di bapak-bapak gereja awal, Bang, gitu. Iya, Kenapa cuma 4? Sebentar. Kenapa cuma 4? Itu kan ada sebabnya. Nggak bisa. Tapi kalau orang lain, tahu bahwa ada itu, terus lalu mereka percaya, ya silahkan aja, itu aja. Enggak, jangan dijadikan alibi, Bang. Itu masuk di alibi itu. Yang tadi saya katakan. Itu loh, Bang. Iya, kenyataan yang tidak menyadurkan kepada referensi hal yang fakta histori itu alibi, Bang. Atau ketidaktahuan Anda mengenai fakta akhirnya menjadi alibi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran itu ada di fakta sejarah. Arianisme melawan Konstantin. Jadi Arianisme ini yang sudah muncul, yang mereka meyakini Jesus Christ bukan Tuhan, menggunakan 50, menggunakan. Sabar dulu, biar saya selesaikan dulu. Jadi Arianisme ini kenapa harus di bumi hanguskan? Itu landasan dasar Konstantin, ya, kaisar itu membunuh semua pengikut Arianisme beserta Ariusnya. Itu pemahaman fakta sejarah. Arius itu dijebak, sabar dulu. Arius itu dijebak oleh Kaisar Konstantin supaya menjadi pelaku pengkhianatan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, dianggap martir. Makanya banyak baca literatur. Coba ambil dari Eusebius, bukunya Eusebius. Kalau perlu banyak rujukan, ada Gurunda Saniho Munir. Beliau banyak membuat suatu literasi. Saya mau potong dulu, maaf Benito, potong sebentar aja. Arius dibunuh oleh Konstantin. Iya, Kaisar Konstantin ini membuat suatu memprakarsai bahwa supaya mau tidak mau Arius ini harus dibunuh. Itu konspirasinya. Coba saya lihat, Bang.
Tampilin Bang. Ya, silakan. Kalau tampilin, saya masih di tempat kerja. Kalau nanti malam mau Anda dengan saya head to head untuk kita akademisi secara edukatif, saya akan tampilkan. Saya nggak nyampe head to head, nggak sampai ke situ. Cuman saya nggak percaya. Terus terang, maaf ya Bang, maaf dong itu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu saya kasih. Saya memberikan advice. Saya Bang, kalau istilah Abang. Cuman saya pengen nanya ini doang, satu kalimat yang dari Abang doang, nggak satu buku Bang, terlalu jauh buat saya, terlalu tinggi lah, bukan level saya. Saya cuman pengen tahu ada kalimat bahwa Kaisar Konstantin itu membunuh Ariano. Itu aja. Iya. Oke. Ya, boleh ntar malam. Boleh ntar malam ya. Oke, makasih ya. Makasih Mas. Yuk. Oke. Nah, terkait dengan papirus yang ditemukan itu tidak utuh. Bisa ambil rujukan papirus seluruh kekristenan, nggak ada yang utuh. Nggak ada yang utuh Bang, nggak ada yang utuh. Kalau tidak utuh, kalau tidak ada yang utuh, dan kemudian dari sisi linguistik, kalau di dalam Al-Quran menjelaskan kami mengutus para nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ini berbahasa Aramaik, atau katakanlah Yesus itu nabi juga. Yesus itu berbahasa Aramaik. Ada nggak Injil berbahasa Aramaik? Injil berbahasa Aramaik. Iya. Si Aldo tuh yang bikin baru-baru ini. Injil berbahasa Aramaik yang memang perkataan daripada Isho Maseho. Ya itu sih Aldo lagi promosiin kan, kitab Pesitanya kan. Itu Pesita. Pesita itu masih Syriah Bible yang di Aramaik kan. Udah mulai kejang-kejang konten di bawah. Naik aja kalau merasa akademis, naik. Silakan, gurunda kita lagi istirahat, boleh sama saya dulu. Silakan. Enggak, beliau monitor beliau. Global, naik lagi global. Tadi silakan, minta di multi. Mau dilanjut, silakan. Iya. MC Naga, Bang MC Naga, selamat siang. Ya, siang. Ini selalu kirim-kirim terus sama saya ini apa ini? Situs ini mengundang terus. Akhirnya hari ini saya naik dulu. Oh iya, silakan mau berdiskusi ya. Gurunda monitor. Dek, saya dengar tadi sedikit ini pembahasan sejarah. Baguslah sejarah. Tapi kalau selagi mengarah diskusi untuk selalu arahan bahasan masih memfokus untuk membenarkan sesuatu pihak, tidak usah bahas sejarah. Itu kalau membahas sejarah itu jangan berfokus kepada membahas yang benar ini. Nah, itu sebenarnya kalau sejarah. Kalau membahas sejarah. Ya, Gurunda Zuma monitor. Gurunda. Apa man? Sebentar, saya naikkan Gurunda. Ada apa ini? Membahas sejarah tapi ya, sebentar, di mute semua. Ini global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Ya, sebentar, saya mute dulu ya semuanya. Gurunda, kalau mau berdiskusi dengan orang aneh ini namanya global, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Saya kasih kisi-kisinya dulu. Dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah titisan Isa Al-Masih. Kemudian dia tidak percaya bahwa ada telaga Kausar karena nanti di akhirat nanti katanya manusia itu bukan jasad lagi tetapi roh. Silakan. Ini kisi-kisinya. Pasti pertanyaan seperti ini. Silakan. Global. Nggak bisa diskusi. Islam. Silakan global. Dibuka mute-nya. Dasar dia ngomong juga nggak ada, cuman
kepercayaan, keyakinan sendiri. Seibarat kita mau waraskan orang gila, berat, harus pakai obat, pil, Kombantrin, Kalpanax, yang kayak gitu-gitu. Obat cacing itu, Guru. Iya, silakan Global. Sudah saya kasih kisi-kisinya sebelumnya ke Gurunda ini. Makanya apa yang kau narasikan? Silakan. Iya, terima kasih Arif RH Official. Saya sebenarnya sangat mengagumi Bang Juma ya, lahir batin saya mengagumi Bang Juma karena beliau sangat luar biasa dalam menyampaikan setiap apapun yang ada di Al-Quran, kemudian beliau membela Nabi Muhammad dengan Terima kasih Dinda, terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak enak saya. Poinnya. Saya jadi nggak enak. Saya sangat menghormati beliau sesungguhnya dengan Bang Zuma yang dikagumin, kirain saya. Dengan sebenar-benarnya sangat menghormati, sangat menghargai karena beliau benar-benar bersungguh-sungguh membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang saya sungguh sangat sedikit kecewa atau kurang bisa menerima adalah bahwa di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan Iblis. Tuh, mulai. Bener kan? Karena begini saudaraku, jujur saja saya sangat mengagumi Bang Juma lahir batin, sangat menghormati Bang Juma lahir batin, sangat menghargai perjuangan Bang Juma untuk membela baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya. Coba poinnya saja. Ayo silakan. Tapi begini, saya tanggepin dulu sebentar. Izin, saya tungguin dulu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu Global sudah apa namanya, kan tadi katanya di dalam diri Bang Zuma itu ada iblis gitu kan. Nah maksud saya tolonglah panggil teman Anda supaya nggak di dalam dirinya Bang Zuma. Tolong panggil teman Anda, suruh keluar, bisa nggak? Begini, saya tidak berteman dengan Dajjal karena jangan gitulah. Karena logo yang saya gunakan ini bukan logo Dajjal, tetapi ini adalah mata Dewara, Dewa Matahari, Eye of Horus, yang akan menyinari dunia dari kegelapan. Jadi saya tidak berteman dengan Dajjal karena Dajjal di dalam diri saya sudah saya bunuh, saya matikan, dan saya menghidupkan di dalam diri saya adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah saya bangkitkan. Ustaz Arif kenal Pak Purnomo nggak? Iya, Dajjal Al-Masih ini. Kenal Pak Purnomo nggak, Ustaz Arif? Mau ditanyakan ke Bang Juma, silakan. Silakan. Ya, silakan poinnya saja. Poinnya saja. Ya, ini kok ya, silakan poinnya. Melihat di dalam diri Bang Juma ada iblis karena silakan poinnya apa yang ditanyakan, apa atau yang mau disebutkan apa? Yuk, silakan. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma yang sangat berilmu tinggi adalah Bang Juma, ketika kita melihat peta dari Islam bahwa berasal dari dunia ruh, kemudian ada perjalanan yang harus dilalui sampai dari alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian sampai ke padang mahsyar, kemudian ada telaga Kautsar, kemudian ada ke telaga Kautsar. Nah, kisi-kisi saya kan tepat Gurunda, ada telaga Kautsar ini. Lanjut. Ini beneran mau ngasih kesempatan ngomong iblis? Iya, makanya saya anggap orang aneh ini. Turunin aja Bang, nggak coba. Enggak, aku nunggu perintah dari Gurunda dulu.
Silakan Global, dibuka mute-nya. Jadi bolehkah saya melanjutkannya, Bang Juma? Iya, silakan. Baik. Ketika saya melihat adanya persimpangan jalan surga dan neraka, di situ saya mengalami setak. Saya merasa ini adalah dogma yang tidak masuk di akal dan mematikan akal saya. Padahal kita berasal dari dunia ruh, harusnya setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, melewati semua perjalanan itu, kemudian surga neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Sirotol Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal itu. Tutorial dari Yesus, dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya, saya bertanggapi ya. Saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dengan orang ini. Baik, di dalam konsep iman Islam itu, memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada 2 unsur yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya roh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa roh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, kalau bala syahidana, roh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah. Nah, ini Al-Quran. Orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan kepada beliau, katakan kepada mereka,
Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut, yang ada hanya tulang belulang berserakan. Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, kul katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar, Allah maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis, dia sudah matikan dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya. Begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang. Yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi. Nadi mendapat kompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah? Ternyata itu semua adalah sampah.
Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud, bukan cuma ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang. Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setan yang menggodanya kepada jasad. Baik, terima kasih atas tausiah Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Tetapi Bang Juma justru mengatakan saya sesat dan sakit jiwa. Sekarang saya ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Bang Juma, karena tadi baru saja saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan Nemu di mana Bang Arif? Gak kayak gitu. Loh iya, mulai semalam dia mau naik ke kopalnya Bang Juma, saya tendang, makanya di kopal ini saja, biar nggak mengotori kopalnya Bang Juma gitu. Silakan Bang Sinaga, Ustaz Alif, Ketua Umum. Assalamualaikum Ustaz. Bang, nantilah kalau saya ikut kembali acara ini sudah jam 3 berjalan dulu ya. Ini saya terus terang tinggal saya ini kalau ini Bang Juma di Makassar ini, saya di Makassar ini. Saya keluar dulu ya, mau kerja. Ya, kebetulan saya makan tadi ya. Makasih ya. Nanti saya masuk ulang lah. Ya, oke. Makasih ya. Iya, orang aneh, orang kafir itu. Yang minta naik di permintaan multi teman-teman Kristen ya. Sambil lalu saya undang Kristen-Kristen yang tidak menonton live ini ya, teman-teman sabar. Ayo Bang Garas, Bang Garage, silakan naik Bang Garage. Sudah saya undang. Bang Garage ini Kristen. Ini Bang Kris ini Islam, Kang Dito, jangan dijambak. Komentarnya, alhamdulillah saya senang mendengarkan debat lintas agama untuk memperkuat akidah Islam saya. Waduh, kejam mbaknya. Iya, dijambau dengan itu barusan.
Cuman namanya aja Chris mungkin. Apa global? Ini waktunya narasi dipanasin Ustadz, baru kejang-kejang semua. Wow. Dinaikin lagi, orangnya dan turun naik lagi. Terima kasih untuk yang masih berkenan. Waduh, cocotmu jangkrik. Bu, kalau gila itu periksa dulu lah, nggak usah gini-gini kali lah. Jangan menyesatkan publik. Coba Anda open cam. Open cam, biar tahu kami. Coba. Saya lihat di dalam dirimu. Coba open cam. Kamu tidak mampu. Bergul. Betina. Kamu matikan terus mic. Aduh. Dengan suara saya. Aduh. Acwing. Surupan dia. Kok dinaikin lagi sih Ustadz? Sampian yang jambak Kang Dito. Loh iyalah, sampean yang dendang, sampean yang jambak. Ketahuan saya sebagai host. Ini cuma tinggal Bangga lagi di bawah. Kristen beliau. Itu kakak Gema. Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh. Ya, waalaikum Bang. Ada yang mau disampaikan? Ya, buat abang-abang, terus khususnya buat Gurunda Bang Juma. Saya respect, saya selalu mengikuti live-nya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada oten-oten yang nggak berkompeten mah, mending tendang aja langsung. Pegel dengerinnya. Kalau nggak ada ilmu begitu banyak sebenarnya dari semalam juga ngikutin. Terima kasih. Iya, makasih Bang ya. Ngomong lah, ngomong. Ngapain naik lagi nggak ngomong lah. Oke, terima kasih. Bu Gembala silakan ngomong Bu. Silakan. Jangan diam Bu. Silakan ngomong Bu. Silakan ngomong Bu. Bu, silakan ngomong Bu. Saya mau ngomong. Silakan, iya silakan. Oke, saya tahu sekarang. Silakan Bu, silakan. Ketika saya ngomong. Silakan Bu, silakan. Artinya kamu tidak. Silakan Bu, saya sudah kasih waktu. Silakan Bu, silakan Bu. Mendengar. Silakan ya, silakan. Ditutup mic-nya. Silakan Bu, silakan. Luar biasa. Mic-nya langsung Kang Dito izin. Luar biasa. Ini izin, bukan seorang debater sejati, bukan ahli diskusi, tetapi hanya pecundang. Orang aneh. Aduh. Mohon maaf, saya agak flu Kang Dito dan Ustadz Arif, mohon maaf. Gurunda, mohon maaf. Aku tak minum obat dulu aja. Lanjut.
Semalam dia berkali-kali naik ke komalnya Gurunda. Saya tendang. Karena saya sudah tahu background dia. Orang kafir ngaku Islam, Assalamualaikum dari tadi kan. Demikian tadi kamu ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung ya. Jadi ada seorang perempuan Kristen dia dan mengaku sebagai seorang Muslim ya. Jadi memang berpura-pura dia, berpura-pura karena dia mau menjatuhkan Akhi Zuma itu. Jadi awal mulanya itu udah baik-baik, nyamar gitu ya, nyamar-nyamar. Itulah kelakuan orang-orang kafir. Jadi memang mesti kita waspadai. Itulah mengapa kita umat muslim, khususnya para debater muslim ini selalu saja menyarankan agar umat Islam ini berhati-hati, jaga keluarga kita, jaga anak cucu kita dari tipu daya orang-orang kafir, karena mereka ini gemar menyamar-nyamar, sehingga kalaupun kita tidak jeli maka kita akan tertipu ya, keluarga kita, sanak famili kita akan tertipu oleh mereka. Dan alhamdulillah ini ya, baru saja saya menjumpai seorang Kristen satu keluarga, tapi sayangnya mereka tidak mau diekspos. Seandainya pun dapat diekspos, wah seru nih tadi. Masya Allah, demi Allah ini satu keluarga itu ya, ada 5 orang. Nah ini, tapi ini belum yang ayahnya yang belum mau masuk Islam, dia jenis. Alhamdulillah ini di kota Semarang. Baik, Kamsimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widuseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.